Pembahasan masalah roh. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, bila ilmu tentang keberadaan roh ini yang dapat diungkap pengetahuannya kepada para hambanya, hanyalah sedikit saja. Dan mereka bertanya padamu tentang Al-Ruh. Katakan, Al-Ruh itu urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi Al-Alim kecuali sedikit. Quran Surah 17:85. Namun demikian, semoga pengetahuan tentang roh yang sedikit ini cukuplah menjadikan kita mampu memetik hikmahnya dan menjadikannya sebagai wahana menuju kesadaran penuh, memahami akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Mengenali unsur roh utama dalam diri manusia yang menjadikan keberadaannya ada. Aku, engkau, kalian, atau kita, manusia, dikatakan ada atau eksis keberadaannya jika memenuhi unsur-unsur zat kehidupan yang terpadu di dalam diri. Maka ternyata unsur yang terdapat dalam diri manusia itu tidak hanya terdiri dari satu jenis roh saja dengan jasad. Tetapi ternyata manusia memiliki berbagai unsur roh. Penjabaran tentang ruh atau roh dalam bahasa Arab, kata ruh berasal dari bahasa Al-Quran, al-ruh, dengan akar kata rawauha, yang bermakna pancaran zat kehidupan yang menggerakkan suatu makhluk ciptaannya menjadi hidup. Yang berasal dari zat kemah hidupnya, al-hayy, Rabb Tuhan semesta alam. Atau dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata ruh hanya dapat diterjemahkan dengan roh, atau yang dikenal dengan sebutan nyawa. Ini satu-satunya karakter bahasa yang tidak dimiliki oleh tata bahasa manapun di dunia. Kata al-ruh berasal dari kalimat Al-Quran, yang kemudian hanya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan roh. Dalam bahasa Ibrani adalah ru'ah. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai pneuma, dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai spirit. Maka terjemahan secara umum bahwa roh adalah daya pancaran kehidupan yang tidak kelihatan yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup. Dalam versi Alkitab Nasrani, ruh adalah daya kehidupan yang akan kembali ke asalnya, yaitu Allah. Ayub 34:14-15, Mazmur 36:9. Maka dalam Al-Quran diberitakan bahwa seluruh unsur jati diri manusia pada akhirnya bakal kembali kepada Tuhannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Quran Surat 89 Al-Fajr 27-30. Kemudian dalam bahasa sehari-hari kita juga mengenal adanya sebutan jiwa, sukma, ruh kudus, roh jahat atau roh gentayangan, dan lain-lain. Maka tiap manusia memiliki 4 elemen atau unsur utama zat kehidupan yang menempel atau berpadu dalam dirinya. Bahkan beberapa ulama meyakini bahwa 4 elemen ruh itu sebagai tergolong makhluk yang ditiupkan, dijadikan unsur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri manusia tersebut ketika tercipta atau terlahir, sedangkan pada nafs-nafs lain yang terdapat dalam diri manusia maka disebut sebagai unsur yang dibekalkan karena merupakan jenis sifat. Berikut berbagai unsur dan jenis-jenis roh utama yang bersemayam dalam diri manusia. Unsur manusia terdiri dari 1. Ar-Ruh al-Idofi atau Ruh al-Hayat, ruh segala sumber kehidupan, bentuk halus, goib, tidak kasat mata. 2. Al-Jasad, fisik ruh bentuk materi, benda yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. 3. Ar-Ruh al-Aqal atau ruh intelektual manusia, bentuk halus, goib, tidak kasat mata. 4. Ar-Ruh an-Nafsi, ruh kepribadian atau ego, atau ruh angan, kesadaran, bentuk halus, goib, tidak kasat mata. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata, sungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
Quran Surat 21 Al-Anbiya 64